Menurut data sensus kependudukan bahwa penghuni ibu kota Nusantara untuk saat ini telah mencapai 150.000 jiwa. Hal ini menandakan bahwa ibu kota Nusantara banyak diminati oleh para pendatang. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, Ibu Kota Nusantara (IKN) telah dihuni oleh sebanyak 147.427 jiwa. Angka tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam acara penyerahan produk kerjasama pendataan penduduk IKN PPIKN 2025 di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 16 Desember tahun 2025. Berdasarkan hasil pendataan PPIKN atau Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara 2025, penduduk IKN saat ini di wilayah delineasi IKN tercatat sebanyak 147.427 jiwa atau sebanyak 43.293 rumah tangga, ungkap Amalia. Sementara untuk konsentrasi persebaran penduduk, jumlah tertinggi ada di Desa Samboja Kuala Kecamatan Samboja, Desa Muara Jawa Ulu dan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, serta Desa Telemo, Kecamatan Sepaku, dengan kepadatan penduduk lebih dari 400 jiwa per kilometer persegi. Wilayah tersebut menjadi pusat aktivitas penduduk dan dengan demikian dapat menjadi prioritas dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur Ibu Kota Nusantara ke depan, ujar Amalia. Jadi, sampai akhir 2025, IKN masih berada pada fase awal pemukiman dengan populasi sekitar 150 ribuan orang. Jika ada pembaruan sensus selanjutnya, angka tersebut kemungkinan akan berubah. Penghuni ibu kota Nusantara banyak didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial. Hal ini membuktikan bahwa ibu kota Nusantara diminati oleh banyak generasi muda yang kreatif. Saat ini, menurut data sensus khusus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) atas permintaan Otorita IKN, jumlah penduduk yang sudah tercatat di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN, per pertengahan Agustus tahun 2025 adalah sekitar 155.000 jiwa, sekitar 47.000 kepala keluarga. Angka ini masih bersifat sementara karena belum seluruh wilayah KIP kawasan inti pusat pemerintahan selesai didata. IKN didominasi Gen Z dan milenial. Generasi Z mendominasi jumlah penduduk dengan persentase sebanyak 27,20%, diikuti oleh generasi milenial sebanyak 23,53%, generasi post Gen Z 22,28%, generasi X 19,29%, baby boomer 7,14%, dan pre-boomer 0,55%. Oleh karena itu, untuk mendukung gaya hidup generasi muda, Basuki mengatakan akan mencari investor untuk membangun padel dan bioskop. Sekarang saya harus mencari investor yang untuk misalnya bangun padel, bioskop, ujar Basuki. Ia juga mengungkapkan, jumlah penduduk yang ideal untuk menarik investor masuk ke IKN adalah sejumlah 2 juta jiwa. Itu sesuai dengan daya dukungnya dulu. Tapi nanti kalau sudah ada infrastruktur yang lainnya, pasti akan lebih dari itu, ucap Basuki. Sementara sampai dengan tahun 2028, ditargetkan sebanyak 4.100 aparatur sipil negara ASN telah pindah ke IKN, seiring dengan ditetapkannya IKN sebagai ibu kota politik. Data terbaru dari pendataan penduduk IKN PPIKN 2025 menunjukkan bahwa generasi Z memang menjadi kelompok terbesar di ibu kota baru,
dengan 27,20% dari total populasi, diikuti oleh milenial yang menyumbang 23,53%. Secara keseluruhan, penduduk berusia 13-44 tahun mencapai 50,73%, artinya lebih dari setengah penghuni IKN berada di rentang usia produktif dan kreatif. Karena mayoritas penduduknya adalah Gen Z dan milenial, otorita IKN sudah mulai menyesuaikan perencanaan kota dengan melengkapi fasilitas hiburan dan rekreasi seperti bioskop, arena padel, dan ruang kreatif untuk komunitas digital. Layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan digital SAFI, misalnya aplikasi mobile untuk pemesanan fasilitas umum dan pembayaran online. Program intervensi sosial yang fokus pada akses air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan, mengingat generasi muda lebih peduli pada kualitas hidup. Jadi, dominasi Gen Z dan milenial bukan sekadar angka, ia menjadi panduan utama dalam merancang kota yang humanis, berkelanjutan, dan inovatif. Untuk menyambut Hari Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, Otorita Ibu Kota Nusantara terus melakukan pembangunan Ibu Kota Nusantara, terutama akses jalan tol yang dapat menghubungi Kota Balikpapan dengan Ibu Kota Nusantara yang hanya dapat ditempuh dalam tempo 60 menit. Sementara dengan adanya sejumlah penduduk yang telah bermukim di IKN Nusantara, dalam rangka mendukung kelancaran periode Natal dan Tahun Baru, Nataru, 2025 ke 2026, Jalan Tol Ibu Kota Nusantara IKN, sepanjang 50,227 km akan dibuka secara fungsional. Jalur ini akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan menuju jantung IKN menjadi hanya sekitar 60 menit, sebuah lonjakan efisiensi yang mengubah peta mobilitas Kalimantan Timur. Wakil Menteri Pekerjaan Umum PU, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa penggunaan tol IKN selama masa fungsional ini tidak dikenakan biaya alias gratis, meskipun tol Balikpapan Samarinda Tol Balsam yang menjadi akses masuk tetap berbayar. Bisa melintas tol ke IKN gratis, kalau tol Balikpapan Samarinda tetap berbayar, kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum PU, Diana Kusumastuti. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, BBPJN Kalimantan Timur, Yudi Hardiana, menjelaskan, pembukaan jalur tol ini akan berlangsung dari tanggal 20 Desember tahun 2025 hingga tanggal 4 Januari tahun 2026. Ini adalah langkah strategis untuk menguji kesiapan infrastruktur sebelum peresmian penuh. Menuju IKN, akses fungsional ini dimulai secara serentak pada tanggal 20 Desember tahun 2025 pukul 6 waktu Indonesia Tengah melalui gerbang tol Manggar. Untuk pertama kalinya, tol IKN akan dibuka 2 jalur, mengakomodasi arus kendaraan dari Balikpapan maupun dari kawasan IKN, akses Bandara Internasional Nusantara.
Mentari mulai bersinar.